Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamishu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu ladhim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah sangat banyak memberikan tuntunan, teladan dan contoh-contoh kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk bab baru, babul mukhafadati alal a'mal. Mukhafadah itu menjaga amal, ya, amal-amal kita. Hadirin, ini kemarin sudah kita ulangi sekarang, berarti kemarin sudah kita sampaikan bahwa amal itu adalah perbuatan, baik perbuatan lahir kita maupun perbuatan batin kita. Perbuatan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Karena itu perbuatan buruk pun juga termasuk amal, cuma bukan amal soleh, amal yang bukan soleh. Ini kemarin juga sudahlah. Sekarang ini di antara ayat-ayat Al-Quran kemarin sudah. Sekarang ini di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96 ini, hadirin, sering kita sampaikan sebetulnya, tapi kita manusia juga sering lupa tentang apa yang pernah diwanti-wantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nahl ada Allah berfirman, wala takunu, janganlah kamu sekalian menjadi kallati, seperti para wanita zaman dahulu. Ini maksudnya, hadirin, naqadat, yang merusak kembali, ghuzlaha, benang-benang tenunannya. Di zaman dahulu itu, hadirin, zaman awal-awal Islam, bahkan sejak sebelum Islam, kebanyakan profesinya para wanita di Jazirah Arab sana adalah menenun, memintal benang. Benang ini dipintal kemudian ditenun menjadi tenunan-tenunan yang sangat indah, yang mahal harganya, hadirin. Apalagi manakala tenunan itu adalah terbuat dari benang-benang sutra. Sayang, hadirin, banyak di antara wanita waktu itu
setelah tenunannya menjadi tenunan hasil yang sangat baik, yang bernilai tinggi, dan kalau diuangkan gitu nilainya luar biasa. Tenunan itu kebanyakan dibongkar-bongkar kembali, dirusak-rusak kembali. Ini Allah yang berfirman. Mimba dikuatin angkasa, setelah tenunan itu menjadi hasil yang baik dan kuat, bukan segera dimanfaatkan atau diuangkan, tetapi diotak-atik kembali, dibongkar-bongkar kembali sehingga ya berupa benang-benang lagi. Hadirin, ini sering disampaikan ketika masuk Idul Fitri biasanya gitu. Tapi sebetulnya tidak harus menunggu Idul Fitri. Setiap saat pun ini baik kita sampaikan. Ini sindiran sekaligus peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kallati, janganlah kamu sekalian bagikan wanita naqadat ghazlaha yang membongkar kembali hasil tenunannya yang sudah jadi baik. Kita ini hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala adalah orang-orang yang menenun amal ibadah kita. Amal ibadah kita ini macam-macam. Ada yang wajib seperti sholat 5 waktu dan sebagainya. Ada yang sunnah-sunnah. Ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa ucapan-ucapan seperti zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Pokoknya kalau uraikan, disebutkan satu persatu banyak sekali nggih. Terutama seperti panjenengan yang sudah istiqomah melaksanakan semua ini. Nah, ini kata Allah, janganlah kamu membongkar kembali amalmu yang sudah baik itu seperti para wanita dulu yang membongkar hasil tenunannya. Kita ini adalah orang-orang yang menenun gitu. Dari ibadah sholat kita dengan ibadah puasa kita, dari puasa wajib, dari amaliyah wajib kita dengan ibadah-ibadah sunnah kita, dari amalan-amalan yang bersifat ubudiyah, baik yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, kita rangkai dengan amalan-amalan yang bersifat sosial. Intinya hadirin, kita menenun terus. Lah, tenunan-tenunan yang sudah kita buat baik ini jangan kita rusak kembali. Bagaimana merusaknya ya banyak hal. Kadang-kadang kita rusak dengan suka menyakiti hati orang lain, kemudian suka ria atau pamer atau mencari perhatian orang lain. Ada juga yang ananiah, merasa bangga atas kemampuan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Jadi semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amal kita. Karena itulah hadirin, Allah wanti-wanti, hati-hati dengan hasil amal yang sudah kamu peroleh itu, jangan sampai rusak, hilang kembali. Tidak sedikit hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah yang susah payah kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Nah, gara-gara perbuatan yang tidak besar, kadang-kadang keliru niat kita, apalagi kita barengi dengan ghibah, namimah dan sebagainya, maka amalan-amalan yang kita lakukan itu akan menjadi rusak, bahkan hilang sama sekali. Karena itu hadirin, tugas kita adalah menjaganya dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita rusak dengan cara apapun. Mudah-mudahan dengan kita berupaya keras bisa menjaga itulah, maka nanti pada saatnya kita kembali ke hadirat Allah, kita tidak termasuk orang yang muflis. Orang muflis itu orang yang tekor. Ketoke mati membawa amal-amal baik yang banyak, tetapi rupanya di samping membawa amal baik yang banyak, tidak kalah banyaknya amal-amal buruk yang juga dibawa mati. Karena itu nanti akan ada leger-legeran, akan ada pur-puran, sehingga amal baik yang dibawa mati itu mestinya kita bisa segera nikmati, masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Tetapi karena banyak yang nuntut, karena banyak kezaliman kita, banyak kemaksiatan kita, banyak dosa-dosa kita, akhirnya amal baik kita itu kita tukarkan, kita gunakan untuk mengganti kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Lama-lama kan habis. Bahkan setelah amal baiknya habis, yang nuntut atas kejahatan yang dilakukan masih ada terus.
sehingga dosa-dosanya orang yang pernah kita zalimi itu dilimpahkan kepada kita. Karena itulah maka Nabi mengatakan orang yang seperti ini orang yang muflis, orang yang tekor, orang yang bangkrut. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri dari semua itu sehingga kita tidak termasuk orang yang minal muflisin, tetapi menjadi orang yang minal faizin dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan radhiyatam mardiyah. Kalau sudah berarti kita selanjutnya dipersilakan oleh Allah taala fadkhuli jannati, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin. Wa amal hadis, kata muallif kitab ini, sedangkan tentang hadis-hadisnya, faminha, di antara hadis yang tercantum dalam bab ini adalah hadis Aisyah, wa kana ahabudin ilahi ma dawamu sahibuhu. Salah satunya adalah hadis dari Aisyah tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah dawamu sahibuhu, yang dilanggengkan, yang diistiqomahkan oleh pelakunya. Artinya amalan yang istiqomah sekalipun mungkin tidak banyak, sedikit tapi istiqomah ini menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara hadisnya. Hadirin, sekarang masuk kepada hadis-hadis yang lain. Di antara dalam rangka upaya menjaga amal kita itu, maka jangan sampai telat nih. Jangan sampai tidak melakukan, kecuali kalau kita udzur, kita sakit misalnya atau musafir bepergian. Maka di riwayat yang pertama ini beliau bersabda, sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man nama, barang siapa yang tertidur atau ketiduran, bahasa kita raiso tangi, ngeten nggih, bengi raiso tangi, atau karena udzur yang lain, misalnya dalam keadaan musafir atau bepergian, atau tidak musafir tapi sakit misalnya, sehingga dia tidak bisa bangun, an hizbihi. Hizb ini adalah amalan rutinnya seseorang minal laili, di waktu malam. Jadi hadirin, di kumpulan-kumpulan wirid tertentu atau zikir tertentu atau doa-doa tertentu itu ada yang kemudian dibukukan, satu buku yang kemudian disebut dengan hizib. Hizib itu tadi itu amalan-amalan yang terrangkai dalam satu rangkaian tertentu yang biasanya dilazimkan atau diistiqomahkan, didawamkan oleh seseorang setiap malamnya. Nah, ini kita diperintahkan untuk menjaganya, kecuali kalau berhalangan kayak tadi itu. Maka beliau bersabda, menama an hizbihi, barang siapa yang tertidur tidak bisa bangun dari untuk mengamalkan hizibnya atau amalannya atau wiridnya atau zikirnya atau qiyamul lailnya, minal laili, di waktu malam, dari waktu malam, au an syai'in, atau karena sesuatu minhu, dari hizibnya itu, faqara'ahu, maka dia hendaknya membacanya atau menggantinya atau mengkodoknya di satu waktu bainas sholatil fajri, yaitu antara sholat fajar wa sholatid duhur. Jadi waktu duha itu panjenengan kalau di waktu malamnya punya keistiqomahan, tiba-tiba tidak bisa bangun, tidak bisa melaksanakan karena tertidur atau karena yang lain, maka kodoklah, gantilah di satu waktu antara sholat subuh. Jadi ba'da subuh itu ba'da melakukan sholat subuh sambil menunggu misalnya sholat isyraq
atau waktu duha, pokoknya sebelum masuk waktu duhur, ini dalam rangka untuk mengganti zikir atau amalan-amalan kita di waktu malam yang tertinggal tidak bisa kita laksanakan. Kalau kita bisa mengganti seperti itu kata Rasulullah, maka kutiba, amalan itu akan dicatat oleh Allah lahu baginya ka'annama qarahu minal lail, seperti pada saat dia melakukannya di waktu malam. Tapi hadirin, ini ketika kita ada uzur saja, raiso tangi tadi itu, atau dalam keadaan bepergian atau sakit. Jadi kalau sesekali kayak gitu, ini boleh sudah dicatat seperti kita melakukan pada waktu malam itu. Bukan kemudian dibiasana wis tak ganti sesuk ae, wis saiki turu ae, apalagi musim dingin kayak gini. Enggak, ini hanya kalau ada udzur saja. Baik hadirin, kita masuk ke hadis yang kedua. Kemudian di dalam menjaga keistiqomahan itu Nabi juga wanti-wanti, upayakan bagaimana kita bisa istiqomah kecuali udzur ya kayak yang tadi itu. Kemudian yang kedua, riwayat dari Abdullah bin Umar Ibnul As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, ya Abdullah, wanti-wantinya Rasulullah memanggil kaum muslimin pada umumnya nggih, hamba Allah manggilnya beliau, la takun misla fulanin, ojo sampai kamu seperti fulan, sekali-kali seperti fulan. Ya apa fulan itu? Karena adalah fulan yakumul laila fataraka qiyamal lail. Dia sehari melakukan amalan malam atau qiyamul lail, tapi dia meninggalkannya, tidak melakukannya untuk beberapa malam, cuma kadang-kadang saja. Nah kayak gini ini amalan yang kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora usah akeh-akeh nggih. Waton istiqomah. Hadirin, saya bolak-balik mengajak, mengingatkan untuk menjaga agar kita tidak kehilangan witir kita. Maka mari kita nyontoh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau melakukan witir tidak nunggu tidur dulu nggih. Jadi habis isya kemudian beliau langsung ba'diyah, kemudian langsung witir. Nanti kita ketemu riwayat tertentu. Janganlah kamu tidur, kata Rasulullah, ada riwayat seperti itu, sebelum kamu witir. Nah, supaya dicintai oleh Allah Ta'ala itu ada tiga. Ya, ada tiga. Salah satunya ini, aja turu sebelum kita melakukan witir. Kenapa? Ini pedomannya Abu Bakar, karena tidak ada yang menjamin umur kita. Seperempat tengah-tengah turu ora iso ngelilir nggih, kemudian langsung wafat, langsung meninggal dunia, masih punya utang witir. Maka Abu Bakar sebelum witir belum tidur beliau. Ini yang diwanti-wantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan, ini riwayat yang diwanti-wantikan Nabi, tapi sebetulnya Nabi sendiri tidak melakukan setiap hari. Jangan kamu lewatkan untuk 2 rakaat di waktu duha. Nggih. Sing apik di waktu isyraq atau tulu'us syamsi. Jadi isyraq, kalau kita nyetel jam elektrik kayak gini, akan ada tanda bunyi tit, menunjukkan matahari mulai terbit itu. Nah, itu tidak langsung sholat, ditunggu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit, ditunggu. Nanti kalau sudah sebanyak itu kita lakukan 2 rakaat. Syaratnya habis subuh kita tidak kemana-mana, kita tetap duduk di tempat duduk kita, atau boleh pindah untuk kepentingan tertentu, misalnya ambil Al-Quran atau batal wudhu, ini boleh. Nah hadirin, pahalanya luar biasa. Orang yang bisa istiqomah melakukan sholat isyraq ini, kata beliau, ganjarannya adalah bagikan orang yang melakukan ibadah haji dan umroh taman, kata beliau. Beliau katakan taman itu sempurna, artinya sampai beliau katakan 3 kali banyaknya. Karena itu hadirin, kalau bisa ini kita upayakan untuk bisa dilakukannya. Yang ketiga, jaga. Kalau bisa
puasa yang Senin Kemis kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa ya minimal puasa Ayyamul Bid, puasa di hari-hari Ayyamul Bid yaitu tanggal 13, 14 dan 15 di bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah. Maka 3 ini kalau kita bisa menjaga sebaik-baiknya akan dicintai oleh Allah Ta'ala, dimaafkan dosa kesalahan kita. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sekalipun dosa kita itu sebesar gunung Uhud atau sebanyak buih-buih yang ada di lautan. Baik, mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya. Yang ketiga, sebuah riwayat ini juga saya suka perhatikan ini hadirin. Sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha qalat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah idza fatatu salat nggih minal lail min waj'in niki padha kali sing wau nomor 1 wau. Rasulullah itu ketika berhalangan dari sholatnya minal lail di waktu malam, minal wajhi karena sakit, karena gerak, atau ghairihi atau yang lain, kayak tadi itu sakit atau pergi atau tidak bisa bangun, maka sholat juga beliau ganti minan nahri sintai asyrota rakaatan. Beliau ganti di waktu duha itu sebanyak 12 rakaat. Sekalipun toh sholatnya Nabi di waktu malam itu baik qiyamul lailnya maupun witirnya itu kebanyakan beliau istiqomahkan adalah hanya 11 rakaat sak witire nggih. Tetapi kalau berhalangan maka beliau ganti di waktu tadi itu sebanyak 12 rakaat. Mudah-mudahan kita bisa mengitbainya, meniru dan mengamal untek. Hadirin, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo dipersilahkan. Takli kita kuliah nih. Ada? Monggo. Oh nggih, monggo silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dikatakan memang ada yang mengatakan satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, istiqomah begitu tinggi sekali. Iya. Di sini adalah kita sudah alhamdulillah sudah punya amalan-amalan seperti kayak baca al-surah, mungkin dia membiasakan sholat tahajud misalnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, awalnya kita ikhlas, niatnya itu ikhlas ta'ala. Tetapi karena rutin, nah yang jadi masalah kita merasakan mengerjakannya itu kok menjadi semacam niat kita ini hanya sekedar rutinitas saja. Nah ini yang saya tanyakan ya, gimana letak moto hatinya ini loh, tidak maksudnya keikhlasannya kok bergeser istiqomahnya menjadi sekedar rasa kayak rutinitas saja. Tolong pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Al-Qur'an itu ada wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Setan niku paling mboten seneng. Lek enten wong apik niku gak seneng. Dibuat bagaimana caranya supaya kita kendo paling tidak. Nggih. Syukur kalau meninggalkan sama sekali. Bahkan tujuan iblis beserta anak buahnya yaitu para setan itu adalah membuat kita keluar dari akidah kita. Naudzubillah. Oleh karena itu hadirin sekalian, khususnya Pak Dokter yang menanyakan bagaimana, ya memang untuk bisa terus baik istiqomah itu tidak ringan perjuangannya. Terutama untuk menjaga niat kita. Niat ini adalah yang menjadi kunci dari seluruh amal ibadah kita. Ojo sampai melenceng. Misalnya ada yang melenceng tapi gak kroso. Istiqomah moco misalnya, ini pernah kita sampaikan nggih. Moco surat Waqiah. Istiqomah banget. Tapi niatnya
niatnya rodok gak bener ben lancar rezekine misalnya. Lah ini kan sudah berarti mempengaruhi kebaikan atau kelurusan niatnya. Sakjane sing bener nggih kita lakukan sholat duha misalnya, baca waqiah, baca yasin atau amalan-amalan yang lain niat karena Allah Ta'ala saja. Di dalam sebuah hadis beliau menyampaikan bahwa barang siapa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih yusibuha. Barang siapa yang dalam melakukan hijrahnya waktu itu ketika beliau akan hijrah ke Madinah, beliau menyampaikan riwayat ini. Barang siapa yang hijrahnya ke Madinah dan dia karena Allah dan Rasulnya, berarti karena hari akhir, karena hari akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia dan akhiratnya. Dia akan mendapatkan akhiratnya, dunianya kadut. Tetapi kata beliau, wa man kana hijratu ila dunya yusibuha. Kalau ada orang yang hijrah ke Madinah tadi itu yang bersama Nabi itu karena dunia, paling banter dia akan dapat itu, paling banter ku nek oleh nek gak oleh ya blas. Kayak kita melakukan amalan tadi itu, kalau niat kita bukan karena Allah tapi karena dunia, maka paling banter akan oleh dunia saja. Tetapi kalau kita karena Allah, misalnya dalam baca surat Waqiah tadi, insya Allah akhiratnya oleh. Salah satu hikmahnya membaca surat Waqiah itu akan dilancarkan urusan materi kita. Maka supaya amal kita tetap benar-benar dalam ridho Allah Ta'ala, dalam garis-garis yang ditentukan Allah Ta'ala, maka mari kita jaga niat kita yang pertama. Yang kedua, tetap kita jaga kemurnian kita. Jangan ada karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak mudah nggih. Kita kalau melek di waktu malam itu bukan karena ibadah, misalnya karena melekan saja nggih. Karena lihat bal-balan misalnya atau yang lain, ini berjam-jam betah gak kesel belas. Tapi begitu kita wudhu, kita sholat 2 rakaat maca Quran, apa kok motoni langsung sepet, boyok langsung gremet-gremet nggih, pantat langsung slemet-slemet. Hadirin, inilah upaya syaitan untuk menggelincirkan kita agar tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Memang berat perjuangan itu. Saya tidak jarang, saya sering mengatakan sama istri saya, lah iya loh, aku mau nunggu waktu isya antara maghrib sama isya kayak gini, kebelet buang air itu angel tahanannya. Ngempet. Itu begitu isyaknya selesai sampai malam lo gak krosok blas nang ndi mau. Krosok kepengen buang gas itu kemana tadi itu. Begitu selesai isyaknya kok gak ya setan kayak gitu itu. Jadi kalau ada orang baik diupayakan supaya kita terhindar dari kebaikan itu. Memang tidak mudah ya, tentu saja kita, maka ada sebuah riwayat berjuang perang secara fisik itu berat. Oke. Konon ada yang mengatakan itu dulu dikonotasikan dengan perang Badar. Perang Badar itu luar biasa. Pasukan yang sedikit nggih. Hanya 313 dapat mengalahkan musuh yang lebih daripada 1000 orang. Ini bukan berarti sembarang perang, tapi perang yang sangat berat. Ada sebuah keterangan masih ada peperangan lagi yang lebih berat, yaitu perang melawan hawa nafsu kita masing-masing yang sudah ditunggangi oleh syaitan tadi. Memang ya perjuangan nggih. Alon-alon waten sabar, insyaallah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin Allahumma aten nggih. Mungkin ada lagi? Sudah? Kalau enggak, ini masih ada kaitannya dengan tadi bab baru, bab al-amru, perintah bil mukhafadhat itu sama, menjaga ala sunnah kepada sunnah wa adabiha. Sunnah itu segala macam yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat tidak suka, hadirin sekalian, kalau ada orang yang suka latah menjelang hari Kamis malam Jumat, kemudian banyak di share-share itu, ojo lali saiki malam Jumat wae sunah Rasul. Masyaallah hadirin, ini adalah ungkapan-ungkapan yang sangat melecehkan terhadap
apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang dilakukan Nabi sebagai sunnah itu kan luar biasa banyaknya. Termasuk diantaranya beliau pernah bersabda, kata beliau, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah bagian daripada sunnahku. Barang siapa yang enggan nikah maka dia tidak termasuk golongan, kecuali yang udzur. Kecuali udzur. Nah, itu salah satu saja. Sunnah-sunnah beliau yang lain masih amat sangat banyak. Karena itu kita diperintahkan untuk al-muhafadzah, menjaga ala sunnati wa adabiyah, beserta dengan adabnya. Kita masuk kepada ayat-ayatnya yang mengawali daripada bab ini. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasul, apa saja yang datang dari Rasulmu, fakhudu, maka ambillah, laksanakan, kerjakan. Tetapi sebaliknya, wa manahakum, apa saja yang dilarang oleh beliau untukmu, anhu fantahu, maka jauhilah yang sejauh-jauhnya. Sudah jelas sekali apa saja yang diperintahkan oleh Nabi, terutama yang perintah-perintah dalam bentuk wajib atau minimal sunnah-sunnah yang muakkad. Seperti kemarin yang kita bahas tentang sholat rawatib itu ada yang muakkad, ini harus kita perhatikan. Ini ayat terdapat di dalam surat Al-Hasr ayat 7, kemudian dari dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4 Allah juga berfirman, wa ma yantiku anil hawa. Sekali-kali Rasulullah itu tidak mengucapkan anil hawa berdasarkan hawa nafsunya. Jadi gak angger ngomong ngoten nggih. Gak emosi atau dari hawa nafsu, enggak, tapi in huwa, tidak ada lain melainkan yang dikatakan Rasulullah itu adalah illa wahyu yuha, memang wahyunya Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada beliau. Jadi wahyu itu ada yang langsung berupa berupa kaul firman Allah itu, tetapi juga ada yang berupa ucapan-ucapan atau nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala macam yang dinasihatkan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi, itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Ali Imran 31, kul, kata Allah perintah, in kuntum, kalau kamu sekalian, kata Allah Ta'ala, kamu sekalian itu maksudnya ya kita, kaum muslimin, tuhibbunallaha, mencintai Allah. Kalau kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini Allah perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada kita, kalau kita betul-betul mencintai Allah Ta'ala, maka buktinya dengan cara mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang seperti itu, maka yuhbib, bakal mencintai kepadamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan Nabi, yang dituntunkan oleh Nabi, maka kita akan dicintai oleh Allah Ta'ala, dan wa yaghfir lakum dunubakum, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi niki nggih pindah malih ndak ringan nggih, ndak mudah. Karena banyak rintangan-rintangan, setan tidak senang kalau ada orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala, niki nate di bab yang lain. Kata Allah, laqad kana lakum, adalah buat kamu sekalian, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah itu uswatun, teladan, hasanatun yang baik, teladan atau contoh hasanatun yang baik, liman, adalah bagi orang-orang kana yarjullaha, yang mengharapkan ridho Allah, wal yaumal akhir, dan mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan di hari akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya pernah menyinggung bahwa uswah, teladan Rasul itu minimal ada 4, ada 4 minimal. Salah satu dari 4 itu adalah uswah ubudiyah, teladan-teladan yang bersifat ubudiyah. Ini kalau dibahas, dikupas juga panjang ya. Uswah ubudiyah itu ada 2, ada
uswah ubudiyah yang bersifat qat'iyah, pakem sifatnya, paten, sudah pasti tidak boleh diotak-atik, ditawar-tawar lagi kecuali udzur. Dan ada yang kedua namanya uswah ubudiyah yang ghairu qat'iyah, yang tidak qat'i tetapi bisa kita tawar-tawar kembali. Satu contoh hadirin yang dirahmati oleh Ta'ala, uswah ubudiyah yang qat'iyah itu ya salat 5 waktu seperti ini. Itu di dalam ketentuannya, syarat rukunnya sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Tetapi di dalam sunnah-sunnahnya itu namanya uswah ubudiyah yang ghairu qat'iyah. Misalnya ketika kita angkat tangan, ini uswah ubudiyah yang ghairu qat'iyah. Salat itu angkat tangannya terutama di takbiratul ihram ini tidak wajib, makanya dikatakan ghairu qat'iyah, tetapi boleh tetapi harus dikerjakan dan itu boleh milih. Makanya ada yang angkat tangan sampai di telinga dan ada yang angkat tangan sampai bahu saja. Ini makanya dikatakan ghairu qat'iyah. Selanjutnya setelah angkat tangan disedekapkan. Sedekap juga begitu. Seperti yang kita pernah saksikan ketika kita berada di Masjidil Haram atau di Masjid Madinah itu, ada yang sedekapnya di atas dada, ada yang pas ulu hati, ono sing nang ngisor, bahkan ono sing gak sedekap blas. Nggih. Kemudian setelah sedekap, uswah selanjutnya sama, masih ghairu qat'iyah, tidak pakem, tidak paten, namanya doa iftitah. Wong maca iftitah niku wonten sing kabira walhamdulillahi kasih. Nggih to? Saya tidak mengajarkan mana yang panjenengan pilih, monggo terserah. Yang jelas kudu maca, sunnah, sekalipun sunnah Nabi menuntunkan. Ada yang tidak kabirau tapi langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras. Ini juga baik dan ada dasarnya, ada sunnahnya, ada riwayatnya. Ada yang tidak itu, tidak kabirau, tidak wajjahtu tapi Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ini semuanya baik. Ya, yang tidak baik, yang tidak sholat tentu saja. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai ketika kita salam itu juga ada tuntunannya, ada uswahnya. Oleh karena itulah maka di dalam mengikuti ibadah, manakala sudah kita pelajari uswah beliau, insya Allah ibadah kita minimal mendekati apa yang dikatakan Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sekalian seperti bagaimana kau melihat aku melakukan salat. Ini terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Sering sekali ini dibaca, terutama kalau ngaji di peringatan Maulid Nabi itu nggih. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maluhur berfirman, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, tidaklah demi Tuhanmu, la yu'minuna, kamu belum dibilang mereka belum dibilang sempurna imannya, belum dibilang sempurna imannya, hatta yahkumaka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim fima, terhadap sesuatu atau masalah sajaro yang mereka perselisihkan bainahum, di antara mereka sendiri, summa la yajiduna fi anfusihim harajan, sehingga dengan mengikuti tuntunan dalam memutuskan perkara itu berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka terhindarlah apa yang menjadi berat atau beban di dalam hatimu, mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan kamu akan berserah diri yang sebaik-baiknya, seserah-serahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maluhur berfirman, ada lagi, wa fis samai rizqukum, dan ada berkahnya rezekimu itu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit. Wa ma tu'aduna, dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu pasti akan sampai kepadamu. Fa wa rabbis samai wal ardi, dan demi Tuhan yang menguasai langit
dan memiliki langit dan bumi, innahu lahaqqun misla ma'annakum tantikuna, bahwa sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu hak, lahaqqun misla ma'annakum tantikun, seperti apa yang selama ini kau katakan. Terdapat di dalam surat Ad-Dariyat ayat 22 sampai 23. Pakai ya ayat ini. Waqala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu sekalian mengalami perbedaan pendapat atau ikhtilafnya fi syai'in di dalam persoalan agama, hukum-hukum, maka farudduhu, kembalikanlah sesuatu itu ilallah wa rasuli. Maksudnya sebagaimana dikatakan ulama, kembalikan kepada Allah Ta'ala itu maknanya adalah ai ilal kitabi was sunnah, dirujukkan kepada Alkitab atau Al-Quran, was sunnah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki nggih sami kalih wau. Man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia sudah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nisa 80. Wa qala ta'ala wa innaka, Allah berfirman wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, hanya berupaya untuk mencarikan jalan hidayah ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu siratillahi ta'ala, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul hanya mengupayakan untuk mencari jalan menuju jalan yang lurus itu, bukan Rasul yang memberikan hidayah. Hadirin, ini dikaitkan dengan satu peristiwa ketika paman Nabi Abu Thalib setelah menjelang usia tua. Paman Nabi ini belum juga pernah mengucapkan kalimat thayyibah atau la ilaha illallah. Maka Nabi prihatin banget. Ya apa pamannya yang membela mati-matian atas perjuangannya, yang mendekengi, kok sampai usia seperti itu belum mengucapkan syahadat sama sekali. Maka beliau mati-matian minta kepada Allah Ta'ala, mintakan siang malam. Rupanya apa hadirin? Seperti dilansir di dalam surat Al-Qasas ayat 56 itu, ketika Nabi meminta kepada Allah Ta'ala agar pamannya di hidayah itu, Allah justru menurunkan ayat di ayat tadi itu, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Sesungguhnya Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja, sekalipun orang yang paling kamu cintai, pamanmu sendiri, kamu tidak akan bisa. Tetapi akulah, Allah lah yang berhak memberikan hidayah. Wallahu khairul muhtadin, dan Allah itu adalah zat yang maha baik, yang maha ngerti, yang maha pandai dalam memilih siapa orang yang berhak menerima hidayah. Memang hidayah itu hadirin ada yang harus kita upayakan, kita usahakan dengan doa dan ikhtiar, tapi ada yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, inilah maka kita wajib bersyukur. Kita bukan pamannya Nabi, gitu, bukan dulure Nabi, bukan apa-apanya Rasulullah, tapi kita dipilih oleh Allah bisa seperti ini hadirin, satu kehormatan yang luar biasa. Maka kewajiban kita mempertahankan hidayah ini, menjaganya dan mengupayakan supaya meningkat, sehingga minimal ketika nanti kita mati kembali ke hadirat Allah itu masih dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang pandai yang pernah kita ceritakan itu, yang pinter, yang alim, yang ilmunya tinggi, punya pokoknya macam-macam kemampuan, seperti Barseso yang pernah kita ceritakan itu, seperti Bal'am bin Baura. Bal'am bin Baura ini hadirin orang yang umurnya panjang, salah satu wali Allah, wakilah salah satu nabi Allah. Doanya luar biasa, semuanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Bal'am bin Baura ini pernah berdoa, sebelum selesai doanya sudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah. Tapi na'udzubillah sekali lagi na'udzubillah, matinya tidak dalam hidayah Allah Ta'ala, mati su'ul khotimah. Ini kapan hari nanti insya Allah oleh anak waktu kita ceritakan. Hadirin, iki cek akeh tiba itu nggak lagi.
Waktu ini wis insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hidayah yang diberikan Allah Ta'ala ini istiqomah, kekal sampai akhir hayat kita, sehingga kita termasuk orang yang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma amin husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Baik, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.